Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai binary search. Jadi binary search ini adalah algoritma atau metode yang menerapkan strategi divide and conquer. Dimana pada binary search ini kasusnya itu kita akan mencari suatu nilai pada array tertentu. Misalnya di sini ada array dengan 15 dimensi atau panjang array itu ada 15. Kita misalnya mau cari nilai misalnya 14 ya. Kita cari di sini 14. Kira-kira si 14-nya ini dia ada di array di indeks keberapa gitu ya. Nah, langkah yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan binary search ini atau permasalahan dengan binary search ini, pertama kita tentukan dulu nilai L-nya atau nilai indeks terendah pada array-nya. Pada kasus ini nilai L atau indeks terendahnya adalah 1 ya. Dan nilai tertinggi atau high indeksnya itu adalah 15 karena ukuran dari si binary search itu adalah 15 juga ya. H-nya itu adalah 15. Di sini kita tuliskan L-nya itu 1, H-nya itu 15. Nah, lalu kita cari middle key-nya atau nilai tengah-tengah dari binary atau dari si array ini. Rumus mencari middle-nya itu adalah low ditambahkan dengan high dibagi 2. Di sini high-nya itu ada 15, low-nya itu 1. Mohon maaf, di sini misalnya low-nya 1, high-nya itu 15 dibagi 2, hasilnya 16 dibagi 2, 8. Maka key middle-nya itu adalah 8. Di sini key middle-nya itu adalah 8. Key middle-nya itu adalah 8. Di sini middle ya, saya tulis M. Di sini high dan di sini adalah low. Nah, lalu kita lihat nih apakah 8 ini bernilai 14. Ternyata tidak ya. Maka kalau tidak, kita harus membagi si middle ini menjadi 2 partisi atau 2 bagian. Bagian yang pertama low-nya itu 1 sampai 7 dan bagian yang kedua itu adalah low-nya 9 sampai 15. Kita lihat dulu 1 sampai 7 ini apakah dia ada di sebelah kiri si 14 ini, si S sama dengan 14 ini. Ternyata tidak ada di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri tidak ada. Maka kita akan cari ke sebelah kanannya, yakni dari indeks ke-9 sampai ke indeks 15-nya. Nah, sekarang nilai low-nya atau nilai terendahnya dia ada di indeks yang ke-9 ya. 9 dan high indeksnya dia tetap ada di 15. Maka nilai middle-nya adalah 9 ditambah 15 dibagi 2. Hasilnya berapa? 24 dibagi 2, 12 ya. 24 dibagi 2, 12. Maka sekarang middle-nya itu, ini kita hapus. Berarti low-nya ada di 9 dan middle-nya sekarang ada di 12 ya. 12 middle. Nah, ternyata di indeks ke-12 itu dia hasilnya adalah 14. Maka pencarian dengan binary search ini berhasil dilakukan. Adapun dari konsep ini kita dapat tuliskan atau kita dapat jabarkan untuk mencari suatu nilai pada binary search. Pada kasus ini array-nya itu panjangnya 15. Caranya itu begini, membuat pohon binary search. Pertama kita cari tengahnya dulu. 1 dan 15 itu kan tengahnya adalah 8 ya. Kita tulis 8 itu sebagai root-nya. Lalu kita bagi 2 lagi. Tentu kan nilai middle ini dia akan dibagi menjadi 2 partisi. Partisi yang sebelah kiri dan partisi yang sebelah kanan ya. Nah, kita bagi lagi, kita partisi menjadi 2. Nah, kubu yang 1 sampai 7 ini dia nilai tengahnya berapa sih? 1 ditambah 7, 8. 8 dibagi 2, 4. Maka nilai tengahnya itu adalah 4 untuk sebelah kirinya. Dan sebelah kanannya 9 sampai 15, nilai tengahnya adalah 12. Nah, lalu si 12 ini atau si 4 ini kita cari lagi. Atau kita tentu saja kan di sini ini ya. Dia ada kubu sebelah kiri dan kubu sebelah kanannya juga. Untuk sebelah kiri dari 4 itu 1 sampai 3. 1 ditambah 3 itu berapa? 4. 4 dibagi 2, 2 ya. Berarti kubu yang pertama itu adalah 2.
Dan kubu yang keempat sebelah kanan itu 5 sampai 7. 5 ditambah 7 12, 12 dibagi 2 6. Maka ini indeks 6-nya. Di 2 ini dia sebelahnya itu adalah 1, sebelah kirinya itu adalah 1 pada indeks kedua, dan sebelah kanan itu adalah indeks 3 ya. Dan pada 6 dia sebelah kirinya itu adalah indeks bernomor 5 dan sebelah kirinya adalah indeks bernomor 7. Sekarang kita balik lagi ke sisi sebelah yang 12 ini. Di 12 ini kita bagi lagi kan, kubu pertama adalah 9 sampai 11, kubu yang kedua adalah 13 sampai 15. 9 ditambah 11 20, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Dan kubu sebelah kanannya 13 ditambah 13 ditambah 15 adalah 28, 28 dibagi 2 adalah 14. Nah, seperti ini. Lalu 10 ini ternyata dia sebelah kirinya adalah 9 dan sebelah kanannya adalah 11. Dan 14 ini sebelah kirinya adalah 13 dan sebelah kanannya adalah 15. Nah, misal pada kasus tadi, pada case kita cari nilai 14 itu kan ada pada indeks ke-12 ya. Tadi kita berhasil nemuinnya ada di indeks ke-12. Maka si binary search ini dia dalam melakukan pencariannya dia tidak perlu mencari sebanyak 15 kali. Namun dia hanya mencari pertama misalnya 8 ke 14, ternyata di sini root ke bawahnya itu tidak ditemukan, maka hasilnya tidak ada dan dia akan menuju ke sebelah kirinya. Sebelah kiri dari si rootnya ini dia adalah 12. Kita cari di sini ternyata dia ditemukan di indeks yang ke-12-nya. Nah, maka dia hanya memerlukan 2 step atau 2 kali pencarian saja menggunakan binary search-nya. Bayangkan kalau kita menggunakan konsep atau strategi greedy. Kalau greedy itu kita cari semuanya sampai ke bawah, kita cari sebanyak 15 kali. Itu memerlukan 15 kali pencarian. Bagaimana kalau misalnya indeksnya itu ada 100 ataupun 1000 gitu. Itu akan prosesnya akan lama sekali. Nah, lalu dari penjabaran pohon binary search ini dapat kita jabarkan bahwasanya untuk kompleksitas pencarian binary search ini dia tergantung pada jumlah root atau jumlah branch, bukan root, tergantung jumlah branch yang ke bawahnya ini, jumlah tingkatannya, jumlah levelnya, kompleksitasnya itu. Maka kompleksitas dari binary search itu adalah log n. Jadi misalnya kita pada kasus ini dia ada 15, besaran si binary search-nya itu adalah 15, maka kompleksitas atau maksimum kompleksitas dari si binary search ini dia adalah log 15, di mana m itu harus ditambahkan 1 terlebih dahulu. Mohon maaf, ini mungkin begini ya. Log n plus 1. Maka log 15 ditambah 1, yakni log 16. Berarti log 16 itu dia sama saja dengan 4 log 16 sama dengan 2 ya. Karena 4 pangkat 2 itu adalah 15. Jadi kompleksitasnya adalah ini. 4 log 16 sama dengan 2. Nah, gimana? Itu kan tadi ini ya, apa namanya, worst case. Worst case untuk time complexity si binary search-nya, yakni log n ya, plus 1 kan. Mohon maaf, di sini mungkin saya tulis tn sama dengan log dalam kurung n plus 1. Nah, gimana sekarang kalau kalau base case-nya, kan itu worst case, kejadian terburuk. Gimana kalau sekarang base case-nya? Base case-nya itu tentu saja kalau misalnya si pencarian itu ditemukan pada indeks pertama, yakni indeks ke-1. Nah, maka itu adalah base case-nya, ataupun dia ditemukannya di tengah-tengah dari si pencariannya. Langsung ketemu lah pada hitungan pertama atau pada move pertama dia langsung ketemu. Maka base case-nya adalah 1 ya. Nah, jadi
Binary search itu digunakan untuk mencari nilai pada suatu array, dan kompleksitasnya pada algoritmanya adalah Tn sama dengan log n ditambah 1, dan base case-nya adalah 1.